setiap tahun Encyclopedia Britannica, terbitan Inggris, itu menerbitkan ya, catatan sepanjang tahun, namanya yearbook, buku tahunan. Tahun 1982 itu ada satu bagian yaitu tentang kejadian yang tidak biasa dan aneh. Nah, itu dikumpulin sepanjang tahun, kemudian dicatat di situ. Nah, di situ ada satu cerita tentang satu orang pria dari kota namanya Provo di negara bagian Utah di Amerika Serikat. Brian Heisey. Brian Heisey ini masuk ke bagian tersebut karena apa yang dia alami itu susah kita bayangkan. Pada bulan Juli tahun 82, Brian Heisey itu bangun pagi dan apartemennya kebanjiran. Gara-gara atas itu ada pipa pecah, sehingga air itu jatuh ke apartemennya dia. Nah, lalu dia pun manajemen apartemen. Manajer apartemen bilang sama dia, wah, yuk gini aja, daripada kayak gini, kacau balau gini, yuk pergi itu aja, sewain pompa air, supaya ini air disedot keluar. Oke, jadi si Brian turun ke bawah, kemudian ke mobilnya lah. Nah, pas mau naik mobil, dia temukan, aduh, mau bilang apa? Ban mobilnya kempes. Oke. Terpaksalah si Brian hari itu capek-capek ganti ban mobil. Nah, habis ganti dia pikir, udah saya ngajak teman saya deh. Jadi dia naik ke atas lagi, ke apartemennya. Dan kemudian, lagi basah-basah ya, penuh air ya, lantainya. Kemudian dia ambil telepon di tembok itu. Maksudnya itu dia pengen nelpon temannya itu. Nah, pas pegang itu rupanya karena basah atau apa, terjadi sengatan listrik. Jadi dia kaget, telepon itu dia nggak sengaja dia pukul demikian, lalu kemudian jatuh, telepon rusak. Nah, oke, dah gitu ya. Kemudian dia mau keluar, pintunya macet itu. Gak bisa dibuka. Terpaksa si Brian ini akhirnya teriak-teriak minta tolong tetangga, tolong tendangin pintu saya. Pintu ditendang, rusak. Tapi dia bisa keluar. Oke. Nah, tapi sementara dia sibuk itu ngurusin pintu di atas, di bawah itu mobilnya dicuri orang. Nah, jadi ketika turun mobil udah nggak ada. Tapi rupanya bensin tinggal dikit. Sehingga si pencuri itu nyetir cuma 2-3 blok, mobilnya mogok, nggak bisa jalan lagi. Dia tinggal di situ lah, sih namanya juga maling. Nah, si Brian ini nyari kemana, akhirnya ketemu mobilnya. Sekarang dia terpaksa harus dorong mobil ke pom bensin. Ya. Nah, dorong mobil ke pom bensin ya, capek. Oke, udah beres. Sore itu, dia itu mesti ikut upacara militer di perguruan tinggi, Brigham Young. Nah, waktu masuk mobil itu, dia itu tanpa sadar, nggak sengaja, menduduki pisau bayonet. Saudara tahu, upacara militer itu kan ada, senapan itu ada ujungnya pisau bayonet itu. Keduduk, ouch, lompat, tapi terlanjur luka. Dia mesti ke dokter, dijahit. Ya. Nah, akhirnya dalam keadaan kacau balau, dia itu pulang ke rumah dan menemukan 4 ekor burung kenari piaranya itu mati ketimpa plester ya atas tembok itu, atas langit-langit itu jatuh, nimpa itu kena burungnya mati gepeng 4-4-nya. Dalam keadaan kacau balau begini, dia injak karpet basah dan kemudian jatuh, pinggangnya keseleo. Kata Brian begini, kayaknya hari ini Tuhan itu mau bunuh saya, tapi berkali-kali meleset terus. Saudara-saudara sekalian, saya nggak yakin saudara pernah alami sial beruntun macam begitu ya. Oke? Kayaknya nggak mungkin deh kita itu alami kayak seperti itu. Nggak separah itu. Mungkin pernah alami sial lama-lama sekali. Seperti 4 orang ini ya. 4 orang ini naik pesawat kecil. Ya, di Adelaide tahun lalu. Ini lagi terbang pesawatnya nih. Di tengah terbang, pilotnya baru sadar, bensin habis. Di atas sana, bensin habis. Kalau gitu, mau ngapain tuh? Di tengah-tengah kita lagi terbang, di atas sana bensin habis. Mantep. Mati nggak? Nggak mati. Kenapa? Karena 4 orang ini adalah penerjun payung. Oke. Nah, jadi mereka putuskan 4 orang ini akhirnya lompat. Jadi mereka selamat.
Nah, pilotnya sendiri akhirnya karena muatan sudah berkurang dan sebagainya, dia daratin itu pesan, nggak tahu kemana, saya nggak terlalu baca beritanya sampai habis, saudara sekalian. Sial itu kadang datang beruntun. Masalah itu kadang datang, itu dia nggak mau tahu kita itu lagi nggak mood ya. Dia kan datang aja tuh. Dia datang kadang-kadang bawa temennya lagi ya. Masalah satu belum selesai, datang lagi yang lain. Demikianlah beruntun terus menerus. Dan kita nggak bicara soal satu hari seperti Brian loh ya. Kita bicara barangkali bisa setahun, 10 tahun, masalah terus menerus terjadi tanpa ada ujungnya. Di Alkitab itu ada satu orang namanya Naomi. Dia dan suaminya Elimelek itu tinggal di satu tempat yang luar biasa namanya Bethlehem. Bethlehem itu artinya rumah roti. Tapi suatu hari rumah roti kehabisan roti. Rupanya ada bencana kelaparan. Sehingga akhirnya Naomi ini dan Elimelek suaminya terpaksa mengungsi, mencari tempat di mana ada makanan. Mereka mengungsi ke negara tetangga namanya Moab. Mereka bawa anak 2, ya. Nah, di sana itu, di Moab itu suami meninggal. Dia sekarang jadi janda di negeri orang. Tapi masih ada hiburan. 2 anaknya itu, anak laki tersebut akhirnya bisa menikah dengan wanita setempat. Naomi mungkin berpikir hidup saya sekarang bisa agak tenang, lega sedikit. Tahu-tahu anaknya 2 juga meninggal. Jadi suami meninggal, 2 anak laki meninggal. Ya, tinggal dia sekarang menjadi seorang janda. Nah, akhirnya kemudian dia pulang kampung ke Bethlehem. Ketika dia pulang kampung ke Bethlehem, dia berkata demikian ketika orang kampung heboh. Wah, ini Naomi kali ya, Naomi ya. Udah puluhan tahun dia pergi. Ini jawabannya dia. Di Rut pasal 1 ayat 20. Di kitab Rut diceritakan kehidupan Naomi. Rut pasal 1 ayat 20 dia berkata demikian. Tetapi ia, maksudnya Naomi, berkata kepada mereka, "Janganlah sebutkan aku Naomi. Sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku." Saudara tahu di sini permainan katanya. Naomi itu artinya manis, menyenangkan. Mara itu artinya pahit. Jadi dia bilang, jangan panggil aku Naomi. Panggillah aku Mara. Jadi aku tidak lagi manis, aku sudah pahit. Ayat 21. Dengan tangan yang penuh aku pergi. Dia pergi lengkap, suami anak-anak. Tetapi dengan tangan yang kosong, Tuhan memulangkan aku. Sekarang ketika dia pulang, suami sudah meninggal, anak-anak juga sudah meninggal. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Pergumulan kehidupan yang berat bisa membuat seseorang itu menjadi pahit. Orang pahit melihat kehidupan ini tanpa ada suatu kesenangan, tanpa ada sukacita, tanpa ada kebaikan. Semua hal dalam hidup ini terlihat tidak enak. Semuanya terasa pahit. Sedemikian pahitnya, seperti Naomi, akhirnya orang terkadang menyalahkan Tuhan. Rangkaian masalah datang beruntun, tanpa orang sempat ambil napas. Jadi orang akhirnya mengatakan, semua ini adalah gara-gara Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, begini. Saya ada dengar dari satu orang yang memakai satu istilah untuk menyatakan, menggambarkan kehidupannya. Dia pakai istilah lembah tak berujung. Nah, dari namanya saja kita sudah bisa membayangkan apa yang terjadi dalam hidupnya. Lembah itu bicara suatu keadaan yang di bawah, keadaan tertekan. Beda dengan puncak gunung, gambaran keberhasilan dan kemudian. Lembah itu bicara tentang tekanan, penderitaan, kesukaran, kegagalan. Dan ini adalah satu lembah yang katanya tidak ada ujungnya itu. Suatu keadaan atau masalah yang terjadi terus menerus tanpa ada terlihat jalan keluarnya. Saya kasihkan contoh si A, tidak buat kesalahan dalam hidupnya. Sekalipun demikian suatu hari dia kehilangan pekerjaannya. Lalu kemudian setelah dia di PHK dan keadaan bingung demikian mau kerja apa, istrinya itu pada hari tersebut nggak tahu kenapa seminggu kemudian ya memutuskan untuk pergi ke bank, kemudian ambil perhiasan di safe deposit box, dibawa pulang ke rumah.
Tujuannya nggak tahu untuk apa. Nah, bawa pulang ke rumah. Berapa hari kemudian dibawa kabur oleh pembantu. Semua perhiasan itu. Nah, saudara bisa bayangkan itu cukup susah. Tapi kemudian, anaknya umur 5 tahun, pengen bantuin mama masak di rumah. Kesiram sop yang lagi mendidih. Bisa nggak bayangkan datang itu beruntun seperti demikian. Sudah begitu, gak lama kemudian mobil mereka hilang, diambil pencuri, maling. Nah, itu yang gambarannya adalah lembah tak berujung. Lembah tak berujung ini penuh sesak dengan manusia. Ribuan jutaan orang melewati lembah tak berujung ini. Sebagian berhasil keluar, sebagian lagi tertahan di lembah ini. Sebagian baru tiba, sebagian sudah ada di sana bertahun-tahun, tidak berharap keluar dari sana. Lembah tak berujung itu rasanya sepi dan menekan. Orang berjalan dengan lesu, dengan murung. Sebagian bicaranya mungkin udah bicara sendiri, sebagian lagi nggak ada teman bicara. Tapi lembah itu tetap terasa sunyi, saudara sekalian. Sebab di sana yang ada hanya pertanyaan tanpa ada jawaban. Salah satu pertanyaan orang yang lagi jalani lembah tak berujung adalah pertanyaan ini. Berapa lama lagi, ya Tuhan? Berapa lama lagi? Pertanyaan lainnya adalah kenapa saya ini kena seperti begini? Apa salah saya? Ya. Ini pertanyaan dari orang-orang lagi di lembah tak berujung. Lembah tak berujung adalah tempat yang gersang dan kering. Ya. Di situ tempat orang patah semangat berdiam. Sebab di sana pengharapan itu sudah nggak ada. Orang nggak bicara pengharapan di lembah tak berujung. Lembah tak berujung adalah lembah air mata dan keluh kesah. Penghuni di sana itu punya banyak cerita susah. Beban berat membuat mereka tertunduk. Mereka berjalan dengan punggung yang membungkuk. Saudara mungkin pernah melewati lembah yang demikian. Atau jangan-jangan masih terjebak di sana. Seseorang memasuki lembah tak berujung ini ketika dia merasa bahwa masalah yang dihadapi itu nggak akan selesai. Akan terus ada, nggak akan berakhir. Maka namanya tak berujung tadi itu. Ya, mungkin yang ngalami dia sendiri. Mungkin beramai-ramai. Satu keluarga. Ya. Nah, namanya lembah tak berujung kenapa? Karena dia hanya muter-muter di situ. Muter-muter di situ. Orang kembali lagi ke posisi yang semula. Ya, itu yang bikin orang putus asa. Contoh, si A ribut dengan si B istrinya. Ributnya selesai, nanti muncul lagi. Nanti ribut lagi, nanti muncul lagi. Ya, damai lagi. Nanti ribut lagi, nanti damai lagi. Ribut, damai, ribut, damai. Demikianlah bolak-balik berpuluh-puluh tahun seperti demikian. Atau mungkin salah satunya itu tidak setia. Ketahuan, nanti bertobat. Nanti ngulang lagi, ketahuan bertobat. Nanti ngulang lagi. Demikianlah terus menerus. Kapan selesainya? Atau mungkin seperti si C. Kerja keras membangun usahanya. Kehidupan mulai menanjak. Rasanya agak enak sedikit. Lalu kemudian mendadak terjadi salah langkah. Usahanya menurun. Dia berupaya lagi banting tulang. Mulai naik lagi. Krisis ekonomi. Jatuh lagi. Demikianlah dia merasa upayanya semua sia-sia. Ya, lembah tak berujung. Si D mengalami hal yang mirip dengan pekerjaannya. Muter-muter, pindah tempat kerja, bolak-balik. Selalu sama saja demikian terus-menerus lembah tak berujung. Atau mungkin si E yang sakit dan kemudian coba kemana-mana, gonta-ganti dokter, gonta-ganti pendeta mendoakan, tetap tidak sembuh. Lembah tak berujung. Mungkin seperti si F yang mengalaminya dalam pelayanannya. Bekerja keras, banting tulang di pelayanan, layani semuanya, kerjakan semuanya, tapi tanpa hasil yang jelas. Lembah tak berujung. Makanya banyak orang menyerah dan putus asa di lembah tak berujung. Jadi teriakan orang-orang di sana, teriakan yang sunyi. Berapa lama lagi ya Tuhan? Aku mesti alami yang demikian. Nah, saudara terkasih, penghuni lembah tak berujung
itu tidak menyadari bahwa di setiap titik dan belokan di lembah itu sebenarnya tersedia jalan keluar. Ya. Masalahnya adalah pandangan para penghuni lembah ini itu dibutakan oleh tekanan dalam hidupnya, kepedihan perjalanan hidupnya. Itu yang mendekatkan dia, membuat dia susah sekali angkat kepala dan melihat. Ya. Jadi sebenarnya setiap saat orang bisa keluar dari lembah ini. Jalannya sudah tersedia. Nah, jalan itu namanya pilihan. Tetap tinggal di lembah tak berujung adalah suatu pilihan. Meninggalkan lembah tersebut juga suatu pilihan. Orang ingin tetap di sana atau ingin meninggalkan lembah. Nah, oke, saudara bilang gini, Pak, andai segampang itu, Pak, ya toh? Apa saya mesti tinggalin pasangan saya, Pak? Karena kita ini selama ini nggak cocok terus. Bukan begitu, saudara, bukan begitu, oke? Lembah tak berujung itu bukan suatu lokasi. Lembah tak berujung itu bukan suatu keadaan di luar kita. Lembah tak berujung itu adalah bicara tentang sikap kita, pola pikir kita, cara pandang kita yang negatif sekali. Jadi itu suatu keadaan mindset kita. Cara pandang kita, pola pikir kita. Itu yang membuat ini menjadi suatu lembah tak berujung. Jadi selama kita anggap masalah kita itu ada di luar sana, kita nggak akan berdaya. Karena di luar sana saya nggak bisa apa-apa. Tapi begitu kita menerima ini keadaan ini, ada bagian kita di dalamnya, bahwa kita ini juga bagian dari masalah, maka kita bisa lakukan sesuatu. Kenapa? Karena ini menurut diri saya bisa berbuat sesuatu. Kalau orang di luar sana, saya nggak bisa apa-apa. Jadi akhirnya, saudara, maksud saya begini, bahwa sering kali orang mengalami badai dalam hidupnya. Alami masalah. Persoalan itu menjadi berat ketika badai yang ada di luar sana, itu sekarang masuk ke dalam, menjadi badai di dalam. Dan kemudian mengobrak-ngabrik yang ada di dalam kita. Perasaan kita dikacau balaukan, pikiran kita dibuat buntu, dan bahkan kemudian itu kena sampai kepada badan kita. Kita nggak pengen lakukan apa-apa, kita hanya pengen berdiam dan menyerah saja. Lembah tak berujung. Nah, saya pakai kata pilihan tadi, karena saya yakin semua itu ada di tangan kita. Bagaimana caranya seseorang bisa keluar dari lembah tak berujung ini? Yang pertama menurut saya, dia pertama-tama harus menerima yang namanya terang. Ya, terima yang namanya terang. Saya nonton TV, ya, Netflix. Nah, saya nonton Netflix, yang saya nonton cuma satu saja. Saudara bisa tebak nggak kira-kira acara apa yang saya tonton? Ada gambaran nggak? Coba lihat muka saya dan kira-kira tebaklah. Orang seperti begini ini kalau nonton Netflix itu dia pasti nonton acara yang begini. Ada tebakan nggak? Kira-kira nontonnya apa? Oke. Saya tidak nonton drama Korea sama sekali. Sekalipun saya kenal sama Hyun Bin. Oke. Apalagi Lee Min Ho, saya kenal baik sama dia. Masalahnya cuma satu, dia nggak kenal sama saya. Oke. Saya sih kenal dia. Oke. Dari National Geographic enggak. Oke. CLOY enggak. Oke. Ya, History enggak. Oke. Saya enggak, Sports enggak. Ya itu ada yang satu yang kena itu makanan aja. Saya cuma nonton makanan, nggak nonton khotbah. Oke. Cuma makanan. Oke. Ya. Saya nonton makanan. Oke. Nah, saya nonton kemarin. Ya. Ada saudara tahu ya, saya hanya nonton ketika saya lagi nunggu. Ya. Jadi saya nggak khusus nonton. Ketika saya nggak ada kerjaan, lagi nunggu, saya nonton. Kapan saya nggak ada kerjaan? Ketika saya di toilet. Daripada bengong, saya nonton paling 2 menit. Nah, ini acara namanya barbecue. Okay. Cerita tentang orang barbecue di mana-mana.
Nah begini saudara sekalian, di satu acara itu, di bagian itu ceritakan orang mana itu bicarakan orang Swedia. Orang Swedia bikin barbecue dan di situ saya belajar sesuatu tentang orang Swedia. Orang Swedia itu katanya itu adalah orang-orang yang kelaparan matahari. Karena di sana itu ternyata di bagian tertentu Swedia matahari itu hanya ada kira-kira 4 bulan. Sisanya itu nggak ada matahari. Jadi ketika matahari muncul mereka itu kayak seperti orang apa namanya itu ya. Gordon Ramsay suruhnya jadi Ramsay ya. rendang. Oke, rendang lagi ngetop. Nah, jadi mereka kalau ada matahari langsung keluar kemudian berjemur semuanya. Kenapa? Karena mereka bilang ternyata ketika tidak ada matahari, mood itu jadi berubah. Mood itu jadi tertekan, jadi depresi, jadi nggak happy. Maunya itu cuman makan aja, kemudian tidur kayak gitu, nggak pengen itu. Oke, namanya midnight sun itu ya. Oke, benar sekali. Oke. Nah, lalu kemudian saya ini pernah ke Belanda pada bulan November untuk sesuatu urusan. Dan dari kamar hotel saya itu lihat orang-orang di dekat sentrum itu, stasiun kereta api sentral di Amsterdam itu waktu itu November, tahu sendirilah ya, sudah mendekati musim dingin, kelabu sekali dan di jalan nggak ada orang. Tapi kemudian kira-kira jam 1 ada matahari muncul, nggak lama, kira-kira setengah jam. Itu dari semula kosong mendadak penuh dengan manusia. Jadi situ berusaha dapatin matahari. Saya dikasih tahu juga oleh satu orang teman saya di Melbourne yang mengatakan bahwa kalau matahari nggak ada, kita di kantor tuh rasanya tuh moodnya tuh jelek aja gitu loh. Begitu matahari muncul, tiba-tiba orang jadi ceria. Saudara tahu ya bahwa ada efek sinar terang kepada mood manusia, bahkan kepada tubuh manusia. Saya nggak tahu berapa saudara yang tiap pagi sekarang jemur loh ya, oke, untuk dapatkan vitamin D ya. Saya rasa banyak yang seperti sekarang demikian. Nah, jadi saudara sekalian, manusia itu perlu terang dalam hidupnya. Nah, terang yang dari matahari ya hanya ada sebentar-sebentar lah ya. Oke, orang dapatkan nggak lama kemudian dia hilang. Saya bicara bukan terang yang demikian. Saya bicara terang yang sanggup mengubahkan hidup kita selama-lamanya. Yang sanggup membawa kita lepas dari lembah tak berujung. Saudara baca, saya bacakan kata-kata ini ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, oleh terang itu, ya. Dan tanpa dia, tanpa terang itu tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam dia ada hidup, ya. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Lalu terang yang sesungguhnya yang menerangi semua orang sedang datang ke dalam dunia. Saudara sekalian, saudara dan saya itu perlu terang itu datang dalam hidup kita. Sehingga dia mengusir segala kegelapan dalam hidup kita. Sebab kenapa? Karena lembah tak berujung tadi itu adalah tempat yang gelap. Ya, di sana suram sekali. Jadi demikianlah saudara-saudara kalian. Saudara, kita mulai meninggalkan lembah ini ketika kita sadar bahwa lembah ini bukan tempat kediaman kita sebagai pengikut daripada sang terang itu. Ya. Takdir hidup saudara di dalam sang terang ini bukan di lembah. Apalagi lembah tak berujung, tapi di puncak kemuliaan. Saudara mulai tinggalkan lembah ini ketika saudara sadar bahwa ada hari depan yang penuh dengan pengharapan yang menantikan saudara, yang tersedia di dalam sang terang itu. Ya. Saudara mulai meninggalkan lembah ketika saudara memutuskan untuk saya tidak mau lagi hidup dalam kepahitan dan di dalam kegetiran. Saudara mulai meninggalkan lembah tak berujung ketika saudara sadar ada kuasa Roh Kudus yang luar biasa yang akan menolong saudara. Saudara mulai meninggalkan lembah tak berujung ketika saudara mulai mengampuni orang-orang bersalah kepada saudara. Saudara mulai meninggalkan lembah tersebut ketika saudara berhenti menyalahkan orang lain atas keadaanmu. Saudara mulai meninggalkan lembah tersebut ketika saudara mulai mengambil tindakan yang dibutuhkan untuk bisa keluar.
Nah, jadi saya ajak saudara pada hari melihat kemungkinan ini, saudara kasih, bahwa saudara tidak perlu terus-menerus ada dalam lembah keputusasaan. Nggak perlu terus ada di dalam lembah kegelapan. Sebab saudara ketika terima terang itu Yesus Kristus, hidup saudara mestinya berubah. Sebab dia adalah terang itu sendiri. Nah, kalau terang itu ada dalam hidup kita, nggak mungkin kita dalam kegelapan. Jadi sekarang mindset kita itu mesti kita ubah. Kesadaran kita itu mesti dimunculkan bahwa dalam hidup saya sebenarnya ada terang. Sebab banyak kita ini kan punya terang, tapi kita nggak pernah menyadari itu karena kenapa? Kita terlalu terpaku melihat kepada masalah hidup kita, kepada keadaan kita, kepada kebuntuan kita. Jadi saudara-saudara sekalian, kita ini perlu belajar untuk bangkit. Kita perlu belajar untuk melihat terang yang sudah ada dalam diri kita. Kristus itu adalah sang terang itu, dia ada dalam hidup kita. Jadi hidup kita ini mestinya penuh dengan terang. Bukan nggak ada masalah, bukan nggak pernah susah, bukan. Tapi kita selalu akan menang terhadap kesusahan kita dan terhadap masalah kita. Terang itu, saudara sekalian, itu bekerja dalam hidup saudara dan saya, dan dia memunculkan yang namanya sukacita, memunculkan namanya pengharapan yang tersedia dalam Yesus. Jadi saudara-saudara sekalian, ambillah satu langkah iman. Mari kita pada saat ini minta sang terang dunia ini, Yesus, untuk memancarkan sinar kehidupannya. Menyinari kegelapan-kegelapan dalam hidup kita. Untuk dia itu boleh memberikan sinar terangnya, saudara sekalian. Karena dia sendiri berkata demikian, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Undangan juru selamat ini itu diberikan buat setiap orang yang merasa lagi di lembah tak berujung. Untuk semua orang yang merasa hidup saya seperti seolah-olah tidak ada pengharapan sama sekali. Ini tawaran dari juru selamat kita. Ini adalah undangan daripada juru selamat kita. Karena itu, saudara-saudara sekalian, mari kita terima sang terang ini yang sudah bangkit-bangkitlah. Terangmu sudah datang. Ya, oke, Yesaya 60 ayat 1 dari saudara saya Miki itu. Nah, saudara terkasih, ketika seseorang menerima terang tersebut, ketika seseorang membiarkan terang tersebut, Yesus itu masuk dalam hidupnya, apa yang terjadi? Saya berikan kesaksian demi kesaksian. Saya mulai, saudara sekalian, dengan satu orang namanya Brittany de la Mora. Brittany de la Mora, saudara tidak kenal dengan dia. Nggak kenal sama sekali. Oke? Saya berharap saudara juga nggak kenal dengan namanya yang lain. Namanya adalah yang satu lagi namanya adalah Jenna Presley. Oke? Mudah-mudahan saudara nggak kenal nama Jenna Presley. Kenapa? Karena Jenna Presley adalah nama bintang film porno di Amerika Serikat. Nah, saya tahu karena apa? Karena saya baca ceritanya, oke? Saya baca ceritanya di buku di majalah Kristen, oke? Brittany de la Mora itu menjadi bintang film porno, tapi suatu hari diajak ke gereja. Nah, ketika di gereja itu dia rasakan damai yang luar biasa karena dia menjadi bintang film porno dan hidupnya itu kacau balau. Hidupnya dalam kegelapan yang gelap-gelap sama sekali dan nggak bisa lepas. Lalu dia pengen lepas, tapi kemudian dia jatuh cinta seorang pria yang ternyata adalah seorang germo. Jadi dia kemudian masuk lagi ke dalam dunia kelam tersebut, akhirnya sampai 10 tahun. Lalu suatu hari, dia itu memutuskan untuk ambil satu langkah untuk mengundang Yesus untuk datang masuk ke dalam kehidupannya. Dan begitu sang terang itu datang dalam hidupnya, semuanya berubah total. Brittany de la Mora kemudian bertemu dengan seorang pendeta yang menerima dia dan kemudian menikah dengan pendeta tersebut. Sekarang Brittany de la Mora adalah ibu gembala. Jadi seorang yang melayani orang-orang yang terpuruk dalam keadaan kesusahan. Itu yang terjadi ketika terang itu masuk dalam diri kita, saudara sekalian. Kita bukan hanya keluar dari lembah, tapi kita akan bawa banyak orang lain ikut keluar dari lembah itu. Michael Francis, ya, Michael Francis itu bapaknya itu adalah salah satu pejabat tinggi di mafia, mafia di daerah New York sana. Dan dia begitu bapaknya kemudian masuk penjara 50 tahun. Dan Michael ini akhirnya kemudian ikut masuk pada suruh sekolah dokter itu. Sekolah dokter dia berhentikan dan kemudian dia itu akhirnya jadi salah satu tangan kanannya bos mafia. Dan dia itu pintar ngatur keuangan sehingga setiap minggu saudara-saudara tahu dia menghasilkan $8 juta untuk mafia New York. Nah, orang ini akhirnya makin naik pangkat, tapi akhirnya suatu hari dia masuk penjara. Tapi sebelum dia masuk penjara, saudara sekalian, dia alami sesuatu. Dia ketemu dengan seorang wanita yang sangat amat kuat imannya,
Dan wanita ini dipakai Tuhan mengubahkan hidupnya. Michael Francis ketika keluar dari penjara memutuskan untuk dia tinggalkan mafia dan kemudian dia itu baktikan hidupnya untuk menjadi seorang yang membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, hidupnya demikian gelapnya, tapi ketika Kristus Sang Terang itu datang, semuanya berubah. Saudara-saudara tahu yang namanya, saudara mungkin nggak kenal namanya Harold Hughes. Harold Hughes ini adalah seorang gubernur di negara bagian Iowa di Amerika Serikat. Dia itu pemabok. Dia minum terus, nggak bisa berhenti minum. Alkoholik. Akhirnya suatu hari dia nggak tahan karena istri anak-anaknya udah nggak tahan sama dia. Ya, akhirnya suatu hari dia bawa itu pistol. Dia masuk ke bak mandi, dia tutup karena dia bilang supaya darahnya nggak kemana-mana kalau saya tembak. Saya punya itu dalam sini, ya, supaya saya bunuh diri, saya mati nggak bikin susah orang. Dia masuk ke bak mandi tersebut, dia kemudian kokang pistol, dia mau tembak. Menurut dia pada hari itu Yesus mendatangi dia dan hidupnya berubah total. Kalau saudara mau berubah totalnya seperti apa, saya cerita. Ini pengakuan dari satu orang yang adalah tukang korannya dia. Jadi si anak ini itu tukang koran yang tiap hari ngantar koran ke si Harold Hughes ini. Katanya itu orang udah pemabok, pemarah, dan suka nunggak, nggak mau bayar itu koran. Jadi si anak ini sering rugi. Begitu Harold Hughes ketemu dengan Yesus, hidupnya berubah total, dia berhenti minum, bukan hanya itu, korannya pun dia bayar. Oke, bahkan kasih tambahan lagi sama anak itu. Akhirnya anak itu saking terkesannya mencari tahu, anak itu akhirnya bertobat dan sekarang jadi pendeta. Itu Harold Hughes. Tapi saya cerita begini, Harold Hughes itu punya musuh politik, namanya Charles Colson. Colson ini pengacara, tangan kanannya Presiden Richard Nixon. Dia ikut terlibat di Watergate, dan kemudian Colson ini akhirnya terancam masuk penjara. Sebelum masuk penjara, dia ketemu sama temannya, yang cerita kepada dia tentang Yesus yang mengubahkan hidup orang. Charles Colson itu kemudian sebelum masuk penjara, waktu dia ketemu temannya tersebut, pulang, dia duduk di mobil, dan kemudian di situ dia nangis, nggak tahu kenapa nangis. Dan dia serahkan hidupnya kepada Yesus, hidupnya berubah. Bukan hanya itu, Harold Hughes, Charles Colson, musuh bebuyutan. Tapi ketika Yesus menjamah mereka, dua-duanya akhirnya menjadi saudara seiman dalam Kristus. Terang, saudara sekalian, mengubahkan segala-galanya. Brian Welch, kalau saudara-saudara suka yang namanya musik metal itu penyanyi dari grup musik namanya Korn. Orang ini itu cerita, saya punya narkoba, saya punya wanita, saya punya harta, saya punya nama. Saya punya segala-galanya, tapi hidup saya itu empty, very empty. Kosong sama sekali. Dan suatu hari dia tinju istrinya. Habis sudah nyanyi di depan 200.000 orang. Fans di Woodstock tahun 99. Dia tinju istrinya sampai istrinya penuh berdarah-darah. Dan dia bingung, heran kenapa demikian. Kenapa saya nggak punya kebahagiaan. Hidup saya sangat amat gelap sekali. Suatu malam, ya, dia itu berdoa. Tuhan, kalau Tuhan benar ada, Tuhan tolong singkirkan narkoba ini dari aku. Tolong tunjukkan dirimu kepadaku, Tuhan. Dan dibilang 2 minggu kemudian, mendadak aja dia tiba-tiba nggak kepengen narkoba, dia buang semua narkobanya. That's it, hidupnya berubah total. Ya. Berubah total sama sekali. Saudara saya punya cerita demi cerita tentang perubahan yang terjadi ketika seseorang berikan hidupnya kepada terang yang ajaib ini, Yesus. Jadi lembah kekelaman itu nggak berujung, saudara sekalian. Asal saudara memiliki sang terang tersebut, yang sekaligus juga adalah gembala agung kita. Dia akan menuntun saudara melewati semua lembah kekelaman dalam hidup kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka
akan mengikut aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara terkasih, semua berkat-berkat ini, janji-janji yang luar biasa ini, janji penyertaan Tuhan, janji pertolongan Tuhan, janji perlindungan Tuhan, janji kemurahan Tuhan, janji keselamatan kekal dari Tuhan, semua ini perlindungannya dan berkatnya, penyertaannya, tuntunannya, keselamatannya, semua itu tersedia ketika kita menjadikan Kristus ini sebagai gembala agung kita satu-satunya. Saya ajak kita semua pada malam ini, bagaimanapun keadaan saudara pada saat ini, saudara sekalian, terang itu datang menerangi hidup kita. Saudara hanya perlu sadari itu, terima itu dan hidup di dalamnya. Hidup sungguh-sungguh dalam terang Kristus. Minta dia pimpin saudara, tuntun saudara untuk menuju kepada satu puncak kemuliaan. Saudara dan saya akan dibawa lewati lembah apapun juga, lembah kekelaman, lembah tak berujung, lembah apapun juga, akan kita lewati semua bersama dengan Kristus. Sekarang lagi krisis ekonomi, kita lagi melewati lembah. Sekarang lagi krisis kesehatan di dunia, kita lagi lewati lembah. Sekarang ada krisis segala macam, krisis, lembah. Apapun juga itu, saudara terkasih, bersama dengan Yesus, kita akan lewati semua lembah ini. Dia akan memberkati kita, mengurapi kita, melindungi kita, menjagai kita, memberkati kita, menyelamatkan kita. Dia akan memberi kita makan, mencukupkan segala-galanya, karena dia adalah gembala kita, saudara-saudara sekalian. Jadikan Yesus sebagai gembala kita satu-satunya. Jadikan dia sebagai yang menyatakan kasihnya kepada kita. Jadikan dia, saudara sekalian, sebagai panduan kita, fokus kita, sehingga kita akan dengan segera lewati lembah ini. Nah, bersama dengan Yesus, kita pasti akan kuat, saudara sekalian. Dia akan sanggup tolong kita, menguatkan kita, dan akan menolong kita. Amin. Jadi, kuatkan dirimu, saudara sekalian. Ya. Kuatkan dirimu, ya, jangan lemah. Ya. Tuhan kita akan menguatkan saudara dan saya. Oke? Ya, badai pasti berlalu. Ya, benar sekali. Ya. Jadi karena itu jangan takut, jangan khawatir. Ya. Jangan takut, jangan khawatir. Saya berbicara ini bukan hanya semata-mata ingin menguatkan saudara, bukan. Saya bicara ini dari pengalaman saya selama 30 tahun lebih ikut dengan Yesus. Yesus itu tidak pernah mengecewakan saudara sekalian. Ya. Dia akan selalu menyatakan berkat-Nya dan kuasa-Nya kepada kita. Asal kita mau saudara sekalian pimpin, dituntun. Dia pasti akan tolong kita. Nggak akan pernah mengecewakan kita saudara sekalian. Mari kita berdoa ya. Kita akan datang ke hadapan Tuhan. Ya, it will pass. Ya. Semua badai akan berlalu, semua lembah akan kita lalui bersama dengan Kristus, Gembala Agung kita. Oke?